Good evening, everyone. Selamat malam semuanya. How's everybody doing? Bagaimana Anda hari ini? Are you excited? Apakah Anda sangat bersemangat? Very excited. Thank Sangat semangat. I am very excited. Saya juga sangat semangat hari ini. My name is Jason Shim, the Royal Master from USA. Very nice to meet you. Nama saya adalah Jason Shim, saya dari Amerika. Sangat senang bertemu dengan Anda. Before I met ATOMY, I was really poor, believe or not. Sebelum saya bertemu dengan ATOMY itu saya sangat miskin, percaya atau tidak. I was working in dry cleaners. Saya itu bekerja di petugas kebersihan. Anybody know dry cleaners? Ada yang tahu mengenai tugas bersih-bersih? I was working in the dry cleaners as an employee. Saya itu bekerja sebagai staf untuk bersih-bersih. Making very little money. Mendapatkan uang yang sangat sedikit. But with that money, supporting 4 children in America was very tough. Tapi dengan uang yang sangat sedikit itu untuk menghidupi 4 orang anak itu sangat susah sekali. For me at the time, I was surviving every day. Tetapi untuk saya hari itu harus hidup setiap hari. Every day I was praying God that how can I survive another day? Setiap hari saya berdoa, Tuhan bagaimana saya bisa terus hidup. But it seems to be not getting any better, it's just getting worse and worse. Tetapi tidak ada yang lebih baik, malah lebih buruk dan lebih buruk. I was like living a day, every day with no hope. Saya seperti hidup dari hari ke hari dengan tidak ada harapan. A man with no hope is like a dead man. Manusia yang tidak ada harapan adalah manusia yang mati. That was my life every day at the time. Itulah hidup saya setiap hari. But somehow I met this ATOMY business. Pada suatu hari saya bertemu dengan bisnis ATOMY. And this ATOMY changed whole my life. Dan ATOMY mengubah seluruh hidup saya. From a dead man, I became a man with a joy. Dari orang yang mati menjadi orang yang begitu gembira. When I understood about this business, I couldn't make any money in the beginning. Saya sebelum bertemu dengan ATOMY saya tidak bisa mendapatkan uang apapun. But I was full of joy because I know I will be successful in the future. Tetapi saya bergembira karena saya tahu saya akan mendapatkan uang di kemudian hari. And I've been doing this business for 10 years now. Saya sekarang sudah ada di ATOMY selama 10 tahun. And I'm a Royal Master. Saya seorang Royal Master. And I don't have to worry about money anymore for my lifetime. Saya tidak perlu khawatir lagi mengenai uang selama hidup saya. I am making passive income. Saya mendapatkan passive income. Would you like to make a passive income? Apakah Anda ingin mendapatkan passive income? 10 people wants to make a passive income, I guess. Hanya ada 10 orang yang mau mendapatkan passive income. Would you like to make a passive income? Apakah Anda mau mendapatkan passive income? If you have a passive income, you could live a free life. Apabila Anda mendapatkan passive income, Anda dapat hidup dengan bebas. In our lifetime, we have to fix the money problem. Dalam hidup kita harus menyelesaikan masalah keuangan. God created us to enjoy the world. Tuhan itu memberikan kepada kita supaya kita harus menikmati hidup. But look at us, we are working for money for our lifetime. Tapi lihat seperti kita harus menghidupi diri kita itu dengan setiap hari. Anybody know when we gonna die? Ada yang tahu kapan kita akan mati? Only God knows that. Hanya Tuhan yang tahu. That's why people try to save money to have a good retired life. Makanya banyak orang yang menabung uang untuk hidup yang lebih bagus di pensiunnya. But because we don't know when we're gonna die, we don't know how much money we have to save. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu berapa banyak uang yang akan kita tabung. That's why people keep working, never become free. Makanya orang terus bekerja dan tidak pernah menjadi bebas. But you know to become free, you have to have a passive income. Kalau Anda mau bebas, Anda harus mempunyai passive income. Even though it's $1,000 every month for your lifetime, that's a lot of money. Walaupun hanya $1,000 dalam setiap bulan itu adalah uang yang sangat banyak sekali. What would you think? Do you think if you have a $1,000 keep coming to your bank account, would you be happy? Bagaimana Anda pikirkan kalau Anda mendapatkan $1,000 yang terus datang ke tabungan Anda setiap bulan, apakah Anda akan gembira? Yes.
How about $10,000 keep coming to your bank account every single month for your lifetime? Would you be happy? Bagaimana dengan 10.000 US dollar yang akan datang setiap bulan dalam rekening Anda selama hidup Anda? You will be free and you could be enjoying the whole world. Kamu akan bebas dan kamu akan bisa menikmati hidup Anda. Right now I am making $1,000 every single day. Sekarang saya menghasilkan 1.000 US dollar per hari. Thank you very much. $1,000 every single day coming to my bank account, even though I just go home, stay home, and go vacation. It doesn't matter. Every single day making $1,000 as a passive income for my lifetime. Setiap hari saya mendapatkan 1.000 US dollar ke dalam account bank saya. Itu walaupun saya itu setiap hari tidak bekerja ataupun pergi jalan-jalan. That's why I'm living a free life. Karena itu saya itu hidup dengan bebas. That's why I'm so happy every day. It's like a Christmas day every day. Jadi saya hidup setiap hari itu seperti hari Natal. So let me talk about myself a little bit. Jadi saya menceritakan tentang diri saya sedikit. I came to America in 1996. Saya pergi ke Amerika tahun 1996. And my first job was from the restaurant. Pekerjaan pertama saya adalah di restoran. My job title was busboy. Pekerjaan saya adalah sebagai kernet bus. I was wondering what the busboy was in a restaurant. Saya sangat bingung sebagai kernet bus itu apa? Do I have to drive a bus in a restaurant? Apakah Anda tahu mengenai kernet bus di restoran? I was confused, but later the manager told me you're supposed to clean the dishes out of the table. Saya bingung dan akhirnya saya tahu dari manajer saya bahwa saya harus membersihkan piring di meja. So that's my first job in America. Jadi itu adalah pekerjaan pertama saya di Amerika. But later I figured the waiters making more than double or triple times than busboys making. Kemudian saya mendapatkan bahwasanya sebagai pelayan itu bisa mendapatkan income 2-3 kali lebih besar daripada kernet bus. Once I figured the waiters making much more money than I was making, I wanted to become waiter. Karena pelayan itu mendapatkan uang lebih banyak, saya mau menjadi seorang pelayan. So I asked my manager, how do I become a waiter? Kemudian saya bertanya kepada manajer saya, bagaimana saya menjadi seorang pelayan? He said, you should be able to take the orders from the customers in English. Katanya kamu harus mendapatkan order dalam bahasa Inggris. But I couldn't speak any English at the time. Tapi saya tidak bisa berbahasa Inggris. Of course, I learned English in Korea. Benar, saya belajar berbahasa Inggris di Korea. But that was only for taking test. Tapi hanya untuk ikut tes. They never teach us how to speak. Mereka tidak pernah mengajarkan kita bagaimana untuk berbicara. That's why I couldn't speak any English. Makanya saya tidak berbicara dengan baik bahasa Inggris. So I asked my manager, how do I learn English? Jadi saya bertanya lagi, bagaimana saya bisa berbahasa Inggris? He said, listen to radio. Katanya dengarkan radio. Listen to 1010 news every day. Dengarkan berita 10-10 dari radio. That's AM frequency 1010 in New York, New Jersey, Connecticut area. Jadi ada frekuensi 10-10 di New Jersey, Amerika. What they do is they repeat the same news every 10 minutes. Mereka itu mengulangi berita-berita dalam 10 menit. So if you miss to listen to it, you get to listen one more time 10 minutes later. Jadi kalau kamu ketinggalan, kamu harus dengar lagi 10 menit kemudian. But there was a problem. Tapi ada masalah. Whenever I listen to the radio, Setiap saya dengarkan radio, it doesn't make any sense to me. saya tidak ngerti. It just sounds like a noise. Itu seperti suara yang tidak jelas. 제가 지금부터 한국말로 말하면 제 말 알아듣는 외국분 계신가요? What did I just say? Apa yang saya katakan? It doesn't mean anything to you, right? Jadi Anda tidak tahu apa-apa. That was exactly me when I was listening to the radio. Itu adalah seperti saya waktu saya mendengarkan radio. I couldn't understand anything what the radio says. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh radio tersebut. And I have no idea what she's talking about. Jadi dia juga tidak tahu apa yang saya katakan. So I asked my manager, I cannot understand anything about the radio. Kemudian saya katakan kepada manajer saya tidak tahu apakah yang dikatakan oleh radio tersebut. You know what manager said to me? Apa yang dikatakan oleh manajer tersebut? Manager said to me, you have to keep listening, keep listening, keep listening. Jadi manajer itu mengatakan Anda harus terus dengarkan dan terus dengarkan. He said there is no other way
than keep listening to the radio. Tidak ada jalan lain, kamu harus terus dengarkan radio tersebut. There's no shortcut. Tidak ada jalan singkat. You just have to go through it until you get used to it. Jadi kamu harus menjalankan sampai kamu terbiasa dengan radio tersebut. So finally I became a waiter. Kemudian saya menjadi seorang pelayan. That was my first promotion in my lifetime. Itu adalah promosi pertama. So I took a picture like that as a proud waiter. Jadi saya begitu bangga berfoto sebagai pelayan. So as a result of that, I was making more money. Selain itu saya juga mendapatkan uang yang lebih banyak. So if you make more money, what happened to you? Ketika Anda mendapatkan uang lebih banyak, apa yang terjadi? You spend more money. Kamu menghabiskan lebih banyak uang. What if you meet a beautiful, wonderful lady in your life? Kemudian saya bertemu dengan wanita cantik dalam hidup saya. A stupid guy like me, I spend all the money I make. Orang bodoh seperti saya menghabiskan uang saya. Actually, I was spending more money than I was making. Kenyataannya saya menghabiskan uang lebih banyak daripada yang saya buat. So finally, I was able to marry her. Jadi kemudian saya harus menikah dengan dia. What happened if you marry with a beautiful, wonderful lady? Jadi apa yang terjadi ketika Anda menikah dengan orang cantik? Baby's coming out. Baby. So the problem is, as I have more and more family members coming, I have to be working more and more hours. Jadi lebih banyak lagi anak yang keluar atau tambahan keluarga saya itu harus bekerja dengan lebih banyak lagi. Because I don't have any skill, I don't have any business, I don't have any professional job. So I was making money with only simple labor. Saya tidak ada keahlian dan saya tidak ada uang untuk bisnis, jadi saya hanya bisa mengerjakan pekerjaan kasar. The problem is, if I want to make more money, only thing I was able to do is I had to work more hours. Jadi kenyataannya saya kalau mau mendapatkan uang lebih, saya harus bekerja lebih banyak jam. At the time when I had 3 babies, I was working already maximum hours. Begitu saya mendapatkan anak ketiga, saya sudah bekerja dengan jam yang maksimal. How many hours do I have in a day? Berapa jam yang saya ada dalam satu hari? At the time I wish I had 48 hours a day. Waktu itu saya menginginkan 24 jam sehari. Because I need more money. Karena saya pengen uang lebih. But you know, I have only 24 hours. Tapi saya hanya ada 24 jam. If I'm not sleeping, I was working. Kalau saya tidak tidur, saya bekerja. When I came to America, I had an American dream. Ketika saya ke Amerika, saya ada mimpi. But at the time, I found myself as a working machine. Tapi pada saat itu saya jatuh menjadi mesin bekerja. If I skip one day of working, we had a big trouble. Ketika saya tidak bekerja satu hari, saya akan dalam kesusahan. I was working as a truck driver for moving the fishes. Saya bekerja sebagai supir truk yang memindahkan ikan. Anybody know pedicure? Ada yang tahu pedikur? I was working as a pedicure also. Saya juga bekerja sebagai pedikur. I was selling the light bulbs. Saya menjual I was lampu. selling the light bulbs. And I was working for a moving company. Dan saya juga bekerja di perusahaan pindahan. I was delivering Chinese food. Saya juga mengantar makanan China. I was delivering flowers. Saya juga mengantarkan bunga. Basically, I was doing so many different kind of job trying to make extra money. Jadi saya kerjakan apapun yang bisa untuk mendapatkan uang. And one day I got a phone call from my friend. Kemudian saya mendapatkan telepon dari teman saya. He said, "Hey Jason, you gotta buy a house." Dia berkata, Jason, kamu harus beli rumah. I said, "I don't have any money. How can I buy a house?" Saya tidak punya uang, bagaimana saya bisa beli rumah? He said, "This is a chance that you could buy a house because they don't require any down payment." Katanya ini adalah kesempatan untuk beli rumah karena tidak diperlukan uang muka. That was 2008. Jadi itu adalah tahun 2008. I don't know if you could remember, we had a big trouble, subprime mortgage crisis in America. Jadi saya waktu itu tidak ingat bahwasanya kita ada masalah hipotek pada saat itu. As a Korean man, I really wanted to buy a house, so I bought a house. Sebagai laki-laki Korea itu saya pengen sekali membeli rumah. That was my biggest mistake in my lifetime. Dan itu adalah kesalahan yang paling besar dari diri saya. As soon as I bought my house, everything started going down. Begitu saya membeli rumah, semuanya itu langsung turun.
Just like they were waiting for me to buy a house, everything, the economy was going down. Jadi seperti seakan-akan menunggu saya beli rumah kemudian semuanya akan turun. So I was suffering a lot more than before. Jadi saya menderita lebih lagi dari yang dulu. And on top of that, I got another phone call from my wife. Dan kemudian puncaknya itu saya mendapatkan telepon dari istri saya. She said she's pregnant again. Dan kemudian dia berkata dia hamil. I was so shocked. Saya sangat kaget sekali. I fell down. Kemudian saya sangat jatuh. And then I told my wife, we cannot afford to have another baby. Kemudian saya berkata kepada istrinya, kita tidak sanggup untuk memiliki anak lagi. So with the agreement with my wife, we made an appointment to the hospital because we need to delete the baby. Jadi kita berdua setuju untuk ke rumah sakit untuk membuang anaknya. Right after we made an appointment with the hospital, every time I go to church, every time I pray, I feel like I'm hearing a God's voice. Setelah kita pergi ke rumah sakit itu, saya pergi ke gereja itu, saya selalu mendengarkan suara-suara dari Tuhan. I feel like God is telling me that I have to keep my baby by faith. Seakan-akan saya selalu mendengarkan suara Tuhan bahwasanya saya harus menyimpan anak saya. But I was asking God, how can I have another baby? Because I'm so fed up. Kemudian saya juga bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya bisa menyimpan anak saya kalau saya sudah menyerah? But I feel like God didn't care. He just kept telling me that I have to keep this baby by faith. Tapi Tuhan tidak peduli, selalu Dia memberikan kesempatan pada saya supaya saya harus menyimpan anak ini. My faith is telling me that I have to keep the baby, but the situation is forget the baby. Keyakinan saya itu adalah untuk menyimpan anak saya, tapi saya tidak bisa seperti itu. But about 10 days later, I was so troubled by God's voice, I canceled the appointment. Dalam 10 hari karena saya terganggu dengan suara-suara Tuhan, saya mencancel appointment saya. And I decide to keep the baby. Kemudian saya menyimpan anak tersebut. When I decide to keep the baby, I thought miracle happened. Ketika saya memutuskan untuk menyimpan anak tersebut, ajaib yang terjadi. Because I decide to listen to God, I thought somebody give me a bag of cash or something, miracle happened. Jadi begitu saya memutuskan untuk menyimpan anak saya berpikir bahwasanya saya mungkin mendapatkan begitu banyak uang dari Tuhan. But nothing happened. Tapi tidak ada yang terjadi. Actually, my real situation got even worse and worse. Tapi kenyataannya hidup saya itu makin buruk dan makin buruk. So having a baby and losing a house happened at the same time. Jadi mempunyai bayi dan kehilangan rumah itu terjadi pada saat yang sama. It was January 9, 2009, I got my number 4 baby. Jadi pada Januari 2009 saya mendapatkan bayi saya yang keempat. But the very same month, I lost the house. Dan pada bulan yang sama saya kehilangan rumah saya. So we had to move out from the house with a 20 days baby and 3 other babies. Jadi kita harus keluar dari rumah itu dengan bayi yang baru berumur 20 hari dan kemudian dengan 3 baby yang lain. I don't know if you ever came to New Jersey in America. In January it's very cold. Ketika kamu ke New Jersey, Amerika, itu bulan Januari sangat dingin sekali. These days in New Jersey, my hometown is like a 0 degree. Pada saat itu suhunya adalah 0 derajat. So imagine moving out from the house that I bought for the first time in my lifetime with the 4 babies. It was a disaster for me. Jadi bayangkan, saya mesti keluar dari rumah yang saya idamkan, yang saya beli itu dalam kondisi seperti itu merupakan suatu bencana bagi saya. And that's my number 4 baby. Jadi inilah baby yang keempat saya. Look at my face, on the face, Lihat on the wajah picture. saya. Do I look happy or do I look tired? Apakah saya kelihatannya happy atau capek? I'm supposed to happy to have another baby, but I was so tired every day. Saya seharusnya gembira mendapatkan bayi lagi, tapi ternyata itu saya sangat capek tiap hari. Because of the pressure of money. Karena tekanan uang. So, there was the toughest moment in my lifetime. Jadi itu adalah saat yang paling berat dalam hidup saya. About 1.5 years later, after I lost my house, a strange lady came to me and asked me a question. Kemudian berikutnya ada wanita asing yang datang ke saya, kemudian bertanya kepada saya. This strange lady was from Korea, and she was asking me, "Do you know ATOMY?"
Wanita ini datang dari Korea dan kemudian bertanya kepada saya, apakah Anda tahu mengenai ATOMY? And I was so sad, I was so desperate, and I was like a man with no hope. I was so depressed, and I didn't care anything what she said. Kemudian saya dengan sangat putus asa dan tidak memperdulikan apapun yang dia katakan. I just replied, what the heck is that? Saya berpikir apa yang dia katakan. And she trying to explain me about ATOMY. Dan kemudian dia terus menerangkan mengenai ATOMY. But when I listen to her, it sounds like what? Sounds like a network marketing, MLM. Ketika saya dengarkan dia itu dengarnya seperti apa? Seperti MLM. Is multi-level marketing good or bad? MLM itu baik atau tidak? Usually they said bad. Biasanya itu mereka mengatakannya jelek. In America, we say multi-level marketing, but we say most to lose money. Di Amerika kita tidak mengatakan MLM, tapi lebih banyak lagi uang yang hilang. That's why so many people in America, they hate multi-level marketing. Jadi pada umumnya di Amerika mereka itu membenci MLM. So I said to her, no thank you. Kemudian saya katakan kepada dia, tidak, terima kasih. But you know, when you try to talk to a stranger, when they say no, then I just usually okay, then I just walk away, right? Biasanya kamu bertemu dengan orang asing, begitu kamu berkata tidak, dia pasti akan membiarkannya. But thank goodness, she didn't walk away from me. Tapi terima kasih dia tidak pergi. She talked to me one more time. Dia berbicara lagi sekali lagi. She said, hey, listen, Hei, dengarkan. there's nothing to lose. Tidak ada yang dirugikan. No joining fee, no monthly requirement, no annual fee, no website fee. Tidak ada biaya bergabung, tidak ada biaya bulanan, dan tidak ada biaya website. I said, no way. Saya bilang tidak mungkin. Because I never heard a network marketing with zero obligation. Karena saya tidak pernah mendengar MLM dengan nol kewajiban. Basically, she was telling me that free joining, free maintenance, free obligation. Pada dasarnya dia berkata bahwasanya tidak ada biaya bergabung, tidak ada biaya bulanan. But when you hear free, do you believe it's really free? Ketika kamu bilang itu gratis, apakah itu benar-benar gratis? No, right? Tidak. Usually in America, they write 4 big letter, F-R-E-E with a big letter, but they put something with a fine print underneath the conditions. Jadi biasanya kalau di Amerika mereka katakan itu adalah gratis, mereka memberikan sesuatu di bawahnya dengan kondisi tertentu. If there's a fine print underneath, you don't even have to read the fine print because it's not free. Jadi kalau kamu membaca yang di bawah itu bahwasanya itu tidak gratis. So when she was telling me free joining, free maintenance, free obligation, I was suspicious. Jadi begitu dia katakan itu adalah gratis untuk bergabung, kemudian gratis maintenance itu adalah tidak benar. Because it's not possible to free like that. Jadi tidak mungkin ada yang gratis seperti itu. But she was insisting me so much to become a member, so what the heck, I just became a member. Jadi kemudian dia memaksakan saya menjadi member dan kemudian saya menjadi member. That changed my life. I Dan itu became a member. merubah hidup saya karena menjadi member. And after I became a member, Begitu saya menjadi member, she said, let's go to seminar. dia berkata, mari kita pergi ke seminar. But I was refusing to go to seminar. Tapi saya menolak untuk pergi ke seminar. Why? Because if I go to seminar, I have to pay the money to get in, right? Mengapa? Karena begitu saya mau pergi ke seminar, saya harus membayar uang. I didn't have money to go to the seminar, so that's why I said no. Karena saya tidak punya uang untuk ke seminar, makanya saya berkata tidak. But she said the seminar was free too. Dia berkata seminarnya juga gratis. Do you think I was happy to hear that, or do you think I was more suspicious? Kamu pikir saya gembira nggak mendengarkannya atau makin curiga? I was more suspicious. Saya makin curiga. I was thinking to myself, what kind of business is this? Everything is free. Saya berbicara dengan diri saya sendiri, bisnis apa ini, semuanya gratis. So I asked her, do they give away free products too? Kemudian saya bertanya kepada dia, apakah di sana juga diberikan sampel gratis? And she said yes. Dan kemudian dia bilang iya. I was like, what? Kemudian saya bilang, apa? This is not possible. Tidak mungkin. There must be a big catch behind. Jadi ada sesuatu di belakangnya. But somewhere inside my heart said, go to the seminar and check it out. Tapi dalam lubuk hati saya pergi ke seminar dan kemudian cari tahu apa itu. Because this is too good to be true. Karena terlalu
terlalu bagus untuk menjadi benar. And I went to the seminar Kemudian saya pergi ke seminar without my wallet tanpa dompet saya. because I was afraid to spend a lot of money. Karena saya takut untuk menghabiskan banyak uang. And I listened to our CEO speech very carefully, just like today, Kemudian saya mendengarkan CEO kita seperti hari ini. because I wanted to try to find what is the catch. Karena saya pengen tahu apa yang ada di dalamnya. I listened to my CEO very carefully. Saya mendengarkan CEO dengan sangat teliti. But this is the catch. Tapi inilah yang terjadi. Our CEO said, if we sell absolute quality product with the absolute price, Ketika menjual barang dengan produk yang absolut dan kualitas yang absolut, then product sells it by itself. dan produk itu akan terjual dengan sendirinya. Selling product is difficult because you're trying to sell not that good quality with a not that good price. Jadi akan sulit kalau kamu menjual barang itu yang tidak bagus dan kemudian dengan harga yang tidak bagus. But if you have a product with the absolute quality, with the absolute price, it's gonna sell like a crazy. Ketika kamu mendapatkan produk dengan harga yang absolut dan kualitas yang absolut, kamu akan menjualnya dengan lebih cepat. There was eye-opening moment. Jadi mata saya terbuka. I had a big light bulb in my head. Jadi saya ada satu ledakan di kepala saya. That was my aha moment. Jadi itu adalah sangat sulit bagi saya pada You know, saat itu. people go to market voluntarily. Nobody has to force you to go to market every week or every month, right? Setiap orang pergi ke pasar itu dengan sukarela dan tidak perlu didorong untuk pergi ke pasar. But all these network marketing company, they force you to buy a certain amount of money every single month, and they force you to pay annual fee too. Tapi untuk MLM tertentu itu memaksa Anda membelanja tanpa yang Anda butuhkan. But our CEO said, because we have absolute quality with the absolute price, people will come back to us voluntarily. Tapi dengan kualitas absolut dan harga absolut, orang akan secara sukarela datang untuk berbelanja. That's why he got rid of all this joining fee, monthly obligation, and annual fee, nothing like that. Jadi yang tidak ada biaya join, kan tidak ada kewajiban, tidak ada yang seperti itu. So that's why ATOMY is the only company in the world with zero obligation. Jadi hanya ATOMY dengan nol kewajiban. That moment, I was able to see my success. Jadi pada saat itu saya melihat kesuksesan saya. After 10 years, Setelah 10 tahun, I became a guy with no worry about money. saya menjadi lelaki yang tidak ada kekhawatiran mengenai uang. So let me talk about, thank you very much. Let me talk about the industry a little bit. Saya membicarakan mengenai industri lebih sedikit. In the past industry, they used to create a lot of job. Pada masa lalu, industri itu bisa menciptakan banyak pekerjaan. But the future industry, they kill all other jobs. Tapi masa depan, industri itu bisa membunuh banyak pekerjaan. Because of the smartphone, a lot of people losing their job. Karena smartphone, banyak orang kehilangan pekerjaan. Wall Street Journal said these companies losing their stores. Menurut Wall Street Journal, bahwasanya bisnis ini adalah sedang menutup tokonya. And Toys R Us is a famous department store in America. They become bankruptcy. Kemudian Toys R Us adalah department store yang paling terkenal di Amerika dan kemudian bankrupt. And Sears is more than 120 years old company in America. They become bankrupt. Kemudian Sears adalah mempunyai riwayat 120 tahun itu juga bankrupt. So serious. But what about in the future? Kemudian bagaimana dengan masa depan? You know what all these companies doing now? Apakah kamu tahu mengenai company ini apa yang mereka kerjakan? They are investing billions of dollars into artificial intelligence. Mereka menginvestasikan miliar dolar Amerika itu dalam AI. They are making everything even smarter and smarter. Mereka membuat segala sesuatunya lebih pintar dan lebih pintar. Imagine your smartphone. Bayangkan smartphone Anda. About 10 years ago, were you able to video conference with your smartphone? 10 tahun yang lalu, apakah Anda bisa video call dengan smartphone Anda? No. Tidak But bisa. now, you could do video conference with a smartphone. You could do anything with a smartphone. Tapi sekarang kamu bisa melakukan apa saja dengan That's why smartphone Anda. more people will lose their job. Makanya banyak orang yang kehilangan pekerjaan itu sekarang. Let's take a look at about the capitalism. Kita lihat mengenai kapitalisme. Because of the technology, the rich people get even richer. Karena teknologi yang makin kaya, makin kaya. And poor people get poorer and poorer. Kemudian yang miskin makin miskin. Look at this playground. Is it fair playground?
Lihat lapangan ini. Apakah ini lapangan yang adil? No. Tidak. This capitalism is only favoring for the people who has a lot of money. Kapitalisme ini hanya menuju kepada orang yang punya uang. If you don't have money, you will lose. Ketika kamu tidak punya uang, kamu akan kalah. That's how everything is designed. Jadi itu adalah semua yang bagaimana direncanakan. No matter how hard you work, you're not gonna be rich. Bagaimanapun betapa kerasnya kamu bekerja, kamu tidak akan bisa menjadi kaya. So capitalism is like this. The big fishes are always trying to eat small fishes. Kapitalisme ini seperti ini. Ikan besar makan ikan kecil. And we are the small fishes. Dan kemudian kitalah ikan kecil itu. So what we have to do? We have to combine ourselves together as a consumer revolution. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus mengkombinasikan diri kita itu bersama-sama. Menjadi mestalism. We call it mestalism. That means we have to change the rule of the game. Jadi kita harus mengubah aturan permainan. If you keep playing their game, which is called capitalism, you're gonna lose. Ketika kamu bermain terus dengan permainan mereka kapitalisme, kalian akan kalah. These days, if you ever can win, then you have to play our game called mestalism. Ketika sekarang kamu mau menang, kamu harus memainkan aturan kita yang dinamakan mestalisme. So if you play our game, we'll win like this. Ketika kamu bermain aturan kita, kamu akan menjadi seperti ini. We become the big fish Kita akan menjadi ikan besar as a mestalism. sebagai mestalisme. So the platform business, Bisnis platform. everybody is going into the platform. Setiap orang pergi ke platform. Suppliers and consumers. Supply dan konsumen. But no one makes money. Only the platform owners making money. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan uang, hanya pemilik platform yang mendapatkan uang. So what we have to do is we have to build our own platform using ATOMY's platform. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus membangun platform kita dengan ATOMY. ATOMY is the platform business giving you the chance to build your own platform. ATOMY itu memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun platform sendiri. So, if you want something you never had, you have to do something you never done. Ketika kamu menginginkan sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan, kamu harus membuat sesuatu kamu harus melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda kerjakan. So, first step is this. You have to attend the seminars. Langkah pertama, kalian harus mengikuti seminar. Attending seminar in ATOMY is 80% of your success. 80% menghadiri seminar adalah kesuksesan Anda. The famous filmmaker Woody Allen said, Woody Allen yang terkenal berkata, 80% of success in life is showing up. 80% kesuksesan dalam hidup Anda adalah kehadiran. So your success in ATOMY is 80% showing up to the seminar like this. Jadi 80% kesuksesan Anda adalah hadir dalam seminar seperti hari ini. So in the seminar, we have to learn a lot of things. Di dalam seminar kita harus belajar banyak hal. So we have better understanding about this business. Jadi kita lebih mengerti mengenai bisnis ini. If you have a better understanding about this business, you're gonna have a faith in the future. Bila Anda lebih mengerti, kalian akan menjadi lebih yakin. Once you have faith about your success from this company, then set the goal Begitu Anda yakin, Anda harus menetapkan tujuan. and put it into action. Kemudian melakukan aksi. Most likely, if you put it into action, what's gonna happen is you're gonna fail a lot. Apa yang terjadi kalau kalian pada saat itu melakukan aksi? Banyak akan ada kegagalan. Now is the most important part in ATOMY business. Dan ini adalah saat yang paling penting dalam bisnis ATOMY. Whenever you fail, make sure you come back to us again. Begitu Anda gagal, kamu harus datang kembali. Because failing is a normal process. Karena kegagalan adalah proses yang normal. You're never gonna make a success without failure. Kamu tidak akan sukses tanpa kegagalan. Keep repeating this whole process again and again. Ulangi proses ini lagi dan lagi. Then you will be successful. Dan kemudian Anda akan menjadi sukses. Sounds like a plan? Kamu lihat rencana seperti ini? Looks like a very simple plan, but reality is not that easy. Sepertinya sederhana, tapi dalam realita itu tidak akan seperti itu. But think about it. Tapi pikirkan, Last 100 years has bigger changes than last 1,000 years. perubahan dalam 5 tahun terakhir itu adalah perubahan yang paling besar dibandingkan dengan 1000 tahun terakhir. Last 10 years has bigger change than last 100 years. Perubahan dalam 10 tahun terakhir itu lebih besar daripada perubahan dalam 100 tahun terakhir. What about your 5 years from now on? Bagaimana dengan 5 tahun ke depan Anda?
there's gonna bigger changes than last 50 years of your life. akan menciptakan perubahan yang lebih besar daripada 50 tahun Anda yang lalu. From now, for 5 years, you're gonna make a big change in your life. Mulai sekarang 5 tahun ke depan Anda akan melakukan perubahan yang besar dalam hidup Anda. Once you understand about ATOMY, Begitu- you're never gonna live a poor life. Begitu Anda mengerti mengenai ATOMY, kamu tidak akan hidup dalam keadaan miskin. Think it's like you going to a university, Pikirkan begitu Anda pergi ke universitas, but you don't have to pay a lot of tuition. Anda harus membayar begitu banyak biaya uang kuliah. Because our business is about changing the market. Bisnis kita adalah merubah pasar. Just change the market from the regular store to ATOMY store. Rubah yang biasa itu menjadi ke ATOMY. And use all our products. Dan pergunakan produk kita semua. And love all our products. Dan cinta produk kita. And keep talking about this. Dan berbicara terus mengenai And keep produk coming kita. to our seminar. Dan datang terus ke seminar. Then you're gonna have a big change. Dan kamu akan ada perubahan besar. Setting about the goal. Tetapkan tujuan. Always try to set your goal outside the comfort zone. Selalu tetapkan tujuan di luar dari kenyamanan Anda. Normally, people try to set their goal inside the comfort zone. Biasanya orang menetapkan tujuan di dalam zona kenyamanan dia. If you set your goal inside your comfort zone, you're not gonna grow. Begitu kamu menetapkan tujuan di dalam kenyamanan Anda akan gagal. Set your goal outside your comfort zone and try to achieve it. Dan kemudian tetapkan tujuan Anda di luar kenyamanan Anda dan kemudian berusaha untuk mendapatkannya. Then you're gonna grow. Dan kemudian Anda akan bertumbuh. Then set a goal again outside the comfort zone again. Kemudian tetapkan tujuan lagi dari zona kenyamanan Anda. You have to keep doing this again. You have to keep setting the goals and achieving it. Lakukan terus sampai Anda mencapai tujuan. So my success was like this. Sukses saya itu adalah seperti ini. I learned my English by keep listening to the radio. Saya belajar bahasa Inggris dengan terus mendengarkan radio. I built my business by keep talking about ATOMY. Saya membangun bisnis saya dengan terus berbicara mengenai bisnisnya. And I became successful by keep repeating the system. Kemudian saya menjadi sukses dengan terus saya mengulang sistemnya. That's me and my wife when we became Star Master. Ini adalah saya ketika menjadi Star Master. Do you see the cash that my wife is holding? Kamu lihat cash yang dipegang oleh istri saya? That's $10,000 US. Itu adalah sekitar 130 juta rupiah. Do you think she's happy? Apa kamu pikir dia bahagia? She must be really happy, right? Dia pasti sangat bahagia. But what about this? Tapi bagaimana dengan ini? There's $50,000 when we became Royal Master. Itu adalah 600 juta rupiah ketika menjadi Royal Master. Look at my wife. Lihat istri saya. Is she happy? Dia bahagia. So, guys, raise your hand. Angkat tangan Anda. You should do ATOMY business Kamu harus melakukan bisnis ATOMY. because you have to make your wife happy. Karena kamu harus membuat istri Anda menjadi gembira. Happy wife, happy life. Istri bahagia, hidup Anda juga akan bahagia. Ladies, raise your hand. Ladies, Yang wanita, angkat tangan. you should do this ATOMY business. Kamu harus lakukan bisnis ATOMY. If you happy, the whole world is happy. Begitu kamu bahagia, seluruh dunia akan bahagia. That's my family. Ini adalah keluarga saya. 2008 Christmas Day and 2019 Christmas Day. Hari Natal di 2018 dan 2019. Our family is so happy that I started ATOMY business 10 years ago. Keluarga saya sangat gembira saya memulai bisnis ATOMY 10 tahun yang lalu. And I'm so glad that God sent me this business to my life. Dan saya sangat bahagia sekali Tuhan memberikan bisnis ini kepada saya. Everything started from a stranger lady asking me a question, do you know ATOMY? Semuanya bermula dari seorang wanita asing yang bertanyakan, apa kamu tahu ATOMY? That question changed my life. Pertanyaan itu merubah hidup saya. Martin Luther King said, if you can fly, then run. Martin Luther berkata, ketika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. If you can't run, then walk. Ketika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. If you can't walk, then crawl. Begitu kamu tidak bisa berjalan, kemudian merangkaklah.
by all means, make sure you keep going forward. Dengan cara apapun kamu harus bergerak maju. No one is stopping you. Tidak ada orang yang bisa memberhentikan Anda. The only person stopping you is you. Orang yang memberhentikan Anda adalah diri Anda sendiri. Of course, you cannot buy happiness with the money. Kamu tidak bisa membeli kebahagiaan dengan uang. But certainly you can protect your happiness with the money. Tapi kamu pasti dapat melindungi keluarga Anda dengan uang. Let me tell you a short story. Saya memberitahukan satu kisah. You will win. Kamu akan menang. ATOMY will win. ATOMY akan menang. The end. Tamat. Never late to start the business. Tidak pernah terlambat untuk memulai bisnis. I hope you start your journey with ATOMY and make a success. Saya berharapkan kamu menjalankan ATOMY dengan kesuksesan. Thank you very much for listening. Terima kasih.